Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada momen yang luar biasa keren terjadi semeton ya, yang dimana kalau kita lihat momen-momen ini sebenarnya damai begitu. Tidak ada Agus di situ. Hubungan yang terjalin di situ ya antara satu dengan yang lain yang sedang berseberangan begitu ya, terlihat rukun, damai begitu tanpa si Agus ya. Jadi menarik untuk reaksi semeton, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Udah, nggak ada apa-apa sebenarnya ya. Action gitu. Halo, apa kabar? Kamu dulu. Salaman dulu. Lu ya Pak Mas. Bisa-bisanya. Doakan yang baik kan bagus. Langsung pergi ya lo. Dia lus-lus ini gue kan. Lu ya hati, oh giliran gak ada gue aja, lu serang-serang gue, lu ganti-ganti nama gue. Sekarang giliran ada gue, lu lus-lus tangan gue. Dia ketawa aja. Farah tuh ternyata tidak semenyeramkan itu guys. Dia mulut doang. Tapi sebenarnya sepertinya hatinya baik. Mukanya itu tapi. Si Fitri cuap-cuap mulu di IGS. Ya masa gue mau larang, kan nggak mungkin coy. Biarin aja dia mau cuap-cuap apa juga biarin, nggak apa-apa. Itu hak dia. Dia mau cuap-cuap, dia mau cuip-cuip, terserah dia. Cuma fokus gue itu bukan di situ. Si Fitri yang kemarin penistaan agama ya? Masalah penistaan agama. Iya benar. Gono, guys. Kemarin dielus biar begini ya. Kayak kucing gue. Umroh. Berani nggak sama DP? Urusan sama DP, urusan DP sama gue apaan? Gue tanya sama lu. Urusan gue sama DP apa? Gue nggak ada masalah. Gue baik-baik aja sama DP. Coba deh kalian buzzer tuh pada mikir deh. Kalau misalnya disuruh sama bos kalian ya, disuruh nih sama bos kalian gitu ya. Serang si Yolo, suruh ini nama DP. Kalian tuh mikir korelasi si DP sama si Yolo tuh apa gitu. Baik-baik saja, tidak ada masalah. Memang si Agus sumber masalahnya ya. Belum nanti lihat dia pagi. Sebenarnya sih kemarin kita berharap semeton ya dengan meninggalnya Ko Alvin begitu ya, dan mudah-mudahan ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Tuhan ya. Kita berharap ini selesai gitu ya, ini selesai. Karena yang kemarin yang sering nyerang-nyerang juga ya beliau, tapi di akhir hidup beliau itu sudah meminta maaf juga begitu ya. Dan kita harapkan itu selesai. Tapi yang terjadi semeton ya, yang sangat disayangkan oleh para netizen ya, pengacaranya si Agus ini memanfaatkan momen itu gitu untuk konversi pernyataan, di mana itu ke rumah duka ya. Kita fokus bagaimana sebenarnya
acara yang terjadi di situ begitu, kita fokus di situ aja, tidak ada konferensi pers yang terjadi. Tapi sayangnya memang itu yang terjadi semeton, dan sangat disayangkan sekali ya. Kita lanjutin semeton kehidupan tanpa Agus ya. Dari Novi semua datang ya, namanya kita semua akan kembali ke sana ya. Di sini saya lihat semua tidak ada kesombongan, semua rendah hati ya. Saya menilai masih positif Denny Sumargo, masih positif karena belum ada bukti bahwa uang itu sudah diserahkan. Denny Sumargo itu adalah atlet ya, sport, artinya dia orang yang sportif. Insana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Karena saya sakit, saya olahraga, jadi saya sehat. Jangan kita olahragawan tapi kita ada persoalan gitu, ribut sana ribut sini, atur goreng sana goreng sini gitu. Atlet tuh atlet yang sportif, jangan atlet yang boti, kelihatan gagah tapi gagal gitu kira-kira. Nah, saya mau hubungan kita untuk membantu orang bukan itu dengan penuh rasa cinta, bukan dengan di otak-atik doang ya, sehingga penderitaan semakin panjang. Selama ini saya lihat lawyer-lawyer lawan itu Pak, itu mereka terbengkalai gitu aja, nggak ada penghargaan existence, hanya menawarkan mendamaikan, tidak ada rasa terima kasihnya. Jadi semakin ini curang dan mengalahkan Agus, mereka semakin baik. Tapi ketika mereka udah kembali menyadari bahwa sebenarnya yang kita perjuangkan itu apa? Kenapa ribet persoalan uang itu tidak jadi milik Agus? Padahal peruntukannya Dirjen Menteri Sosial mengatakan itu Agus. Ya, jadi siap-siap saja. Ya, saya masih menasihati, walaupun sudah berangkat ke NTT, kalau bisa janganlah dikasih uang sana. Dan orang NTT janganlah terima uang itu. Uang itu bersengketa. Itu untuk membantu orang buta yang sekarang masih menderita. Hati-hati, lihat berangkat, jangan sembarang orang membawa uang ke sana kemudian membagi-bagikan, melemparkan masalah ke daerah konflik ataupun daerah bencana alam. Jangan sampai menjadi terjadi bencana kemanusiaan. Karena yang kalian lawan ini adalah manusia yang butuh pertolongan, bukan pernyolongan. Baru saja gitu ya saya sampaikan gitu ya, tenang. Lagi ada statement-statement yang memanas-manasin begitu. Dan saya mungkin salah, mungkin kesimpulan saya semeton ya. Saya berkesimpulan begini. Entah apa dalam pikirannya Bang Farad sekarang sehingga tidak mau kasus ini berakhir ya. Cerita Agus ini tidak mau diakhiri begitu. Ini ada apa ya? Timbul banyak sekali spekulasi dalam pikiran saya begitu ya. Tapi mudah-mudahan spekulasi dan kesimpulan saya ini salah ya. Karena kita berharap juga kemarin itu selesai di podcast itu, ternyata tidak sampai di situ. Ada lagi statement-statement yang menggiring opini-opini yang membuat geram masyarakat netizen begitu ya, sehingga di situ timbul kembali statement-statement liar gitu ya di semua netizen ya. Semakin menarik sebeton ya, kita lanjutin. Adiknya mau minta maaf secara langsung tentang kondisi Pak Alvin ini, kenapa beliau seperti ini. Yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen, tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudge orang lain. Karena mungkin sakit yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sangat minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya mungkin terkait. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan dia damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ini kondisi Stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Itu aja. Udah, kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus, bersih. Posisi jam 12 nyampe rumah sakit kata sudah meninggal. Iya, dia dari rumah udah lemas. Di rumah meninggalnya baik dari statement seperti itu. Kronologi seperti apa wafatnya Pak? Istrinya menceritakan. Jadi katanya harusnya hari ini ke Surabaya ya. Terus pas mau dibangunnya udah lemas kondisinya. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Gitu. Kalau masalah detailnya kayaknya lebih ke keluarganya ya. Kita cuma tahu kronologi meninggalnya aja. Oke, ya itu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih Teh. Sekali lagi saya sudah memaafkan untuk para netizen untuk stop berbicara kasar, bicara buruk. Kita saling mendoakan sama-sama ya. Itu aja. Terima kasih sekali Oke, lagi. Teh. Terima kasih. Intinya kami dan Novi, saya dan yang lainnya sudah memaafkan Pak Alvin.
Oke? Kami minta maaf ya keluarga Pak Alvin. Thank you ya guys. Terima kasih deh. Thank you Diana, sayangku, cintaku, manisku. Terus banyak yang Oke. Jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen katanya Pak Alvin ini meninggal. Jadi kayak ini bener, iya itu bener apa enggak? Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Maya Pada. Yola mungkin sedikit tadi. Ya kaget juga ya, saya sempat kontak ke Tenovi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya, kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Ya intinya kami ikut berduka cita, kalau kami ada salah kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Ya. Ketemu. Kami saling maaf-maafan. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma yang namanya masih berduka, belum bisa banyak bicara. Ya keluarganya juga diwakilkan sama adiknya meminta maaf kepada Tenovi langsung. Iya. Salam-salam. Ya. Mengenal sosok beliau seperti apa guys? Mengenal sosok beliau kan nggak kenal ya, saya kenal di sosial media aja, tapi tadi ada penyampaian dari adiknya mau minta maaf secara langsung. Sebagai sosok seorang lawyer yang tegas, seorang yang selalu memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, beliau juga dikenal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang lawyer, sebagai orang yang baik pada semua orang. Dan untuk mengetahui juga, almarhum juga sempat dipenjara pada tahun 2022 atas kasus yang pernah ia bela Jurnalers. Dan ini adalah rangkaian acaranya untuk proses ibadah penghormatan terakhir untuk Alvin Lim Jurnalers. Alvin Lim meninggalkan satu orang istri dan satu anaknya ya. Orang anak yang bernama Kate Victoria Lim. Namun sampai saat ini terkait kronologis pastinya belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga. Namun para sahabat juga menjelaskan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12 siang di Rumah Sakit Maya Pada pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 pada usia 48 tahun saat menjalankan proses pengobatan Jurnalers. Ini ruangannya masih didekorasi Jurnalers dan terlihat belum ada pihak dari teman-teman mendiang dan rekan-rekan media juga belum terlihat, karena memang acara kebaktian juga akan dilaksanakan pada pukul 7 malam nanti. Nah itu sebetulnya itu kalau tidak ada Agus di dunia ini begitu ya, karena kita lihat para pengacara begitu damai ya, terjalin hubungan yang kita lihat begitu harmonis begitu ya, tidak ada perselisihan, tidak ada saling lapor melapor begitu ya. Tapi setelah Agus datang turun lagi ke dunia ini, suasana kembali begitu ya, kembali kacau begitu ya. Kembali di situ dimainkan a victim yang luar biasa begitu ya. Di situ juga ada statement-statement yang menguras emosi begitu ya. Yang saya yakin juga ya, Anda nih yang nonton ya, kalau di depan dia mungkin udah kalian jambak semuanya, mulutnya, kupingnya mungkin ya. Tapi tidak boleh ya, kita doakan yang terbaik lah ya. Dan kita selalu ikuti begitu sampai di mana session ketiga ini berakhir ya. Gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.